Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kembali ke pelajaran teknologi layanan jaringan untuk kelas 11. Kali ini kita akan membahas mengenai standar komunikasi data. Untuk pertemuan kemarin, masih ingat kan apa? Kita membahas apa? Mengenai ragam komunikasi seperti komunikasi audio, video, dan audio video. Ya, sekarang kita lanjutkan ke standar komunikasi data. Untuk standar komunikasi data, di sini akan saya terangkan mengenai badan-badan standar terlebih dahulu. Untuk badan-badan standar itu terdiri dari Badan Standar Amerika, Eropa, global, dan lain sebagainya. Ini saya terangkan dulu Badan Standar Amerika, Eropa, global, dan lain sebagainya. Ini saya terangkan dulu mengenai Badan Standar Amerika. Badan Standar Amerika yang pertama di sini ada IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineering. Nah, untuk Badan Standar Amerika IEEE ini yaitu pada bidang jaringan dan komunikasi data. Beberapa standar IEEE-nya ada IEEE 802.3 yaitu mengenai Ethernet akses LAN. Kemudian IEEE 802.11 yaitu Wi-Fi akses wireless LAN. IEEE 802.16 yaitu WiMAX akses wireless LAN. Kemudian yang kedua ada ANSI. ANSI atau singkatan dari American Standard Institute. Di bidang ANSI ini yaitu di bidang industri pemrosesan informasi. Beberapa standar ANSI diantaranya ada ASCII, American Standard Code for Information Interchange, SQL. SQL itu adalah bahasa pemrograman untuk mengakses dan memanipulasi database. Kemudian untuk badan standar Amerika yang ketiga ada FCC. FCC ini singkatan dari Federal Communication Commission. FCC ini bergerak di bidang pertelekomunikasian, meliputi radio, video, telepon, dan komunikasi satelit. Nah, untuk beberapa standar FCC sendiri di sini ada dua, yaitu ada beberapa, tapi cuma saya sebutkan dua, yaitu frekuensi dan bandwidth. Untuk badan standar Amerika yang keempat yaitu EIA Association. Nah, EIA ini bertanggung jawab untuk pengembangan dan perawatan standar industri. Contohnya yaitu RS232, yaitu standar komunikasi serial untuk koneksi antar periferal. Badan standar Amerika yang kelima yaitu ada TIA. TIA ini singkatan dari Telecommunication Industry Association. TIA ini menciptakan standar meliputi radio private mobil, pihak keamanan tentara atau polisi, menara antena, satelit, premis cabling, sistem komunikasi mobile, sistem komunikasi mobile, multimedia multicast, healthcare. Contoh dari TIA ini adalah TIA 568. Badan Standar Eropa. Badan Standar Eropa. Badan Standar Eropa yang pertama ada ECMA, yaitu singkatan dari European Computer Manufacturers Association. Beberapa standar ECMA yaitu ada JavaScript. Saya sebutkan satu, yaitu contohnya adalah JavaScript. Lalu Badan Standar Organisasi Global. Untuk Badan Standar Organisasi Global yang pertama ada ISO, singkatan dari International Organization for Standardization. ISO menciptakan standar oscillator dan jaringan komunikasi data. Badan Standar Organisasi Global yang kedua yaitu IETF, Internet Engineering Task Force. IETF ini bertanggung jawab dalam mengatur dan menetapkan protokol-protokol standar yang digunakan di internet. Beberapa standar IETF yaitu ada standar protokol TCP/IP, protokol QoS, Quality of Service.
Kemudian untuk Badan Standar Organisasi Global yang ketiga yaitu ITU, International Telecommunication Union. Ada beberapa, yang pertama adalah ITUR, yaitu di bidang radio komunikasi. Yang kedua, ITUD, menstandarisasikan perkembangan jaringan dan teknologi. Yang ketiga, ITUT, di bidang jaringan, telepon, dan data. Untuk ITUT di sini ada 4. Yang pertama, G709, yaitu ini adalah fiber optik. Kemudian JPEG ini untuk comprehensive file. Kemudian H323 yaitu VoIP, dan MPEG yaitu pengodean layanan video. Kemudian untuk tadi sudah badan standar. Sekarang mengenai OSI, Open System Interconnection. Untuk Open System Interconnection di sini ada 7 layer, yaitu application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Jadi ada 7. Yang pertama yaitu physical layer. Physical layer dipergunakan untuk mentransmisikan data per bit melewati saluran komunikasi. Layer ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengkabelan. Untuk kegunaan dari physical layer ini yaitu menguasai transmisi data pada sebuah jaringan. Contoh dari physical layer yaitu adalah RJ45, kabel, sensor, repeater, hub, dan network card. Kemudian layer yang kedua yaitu data link. Fungsi dari data link yaitu mengelompokkan bit data menjadi frame sehingga memudahkan manajemen data. Layer data link adalah tempat koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau MAC address. Contoh dari protokol data link yang pertama adalah Ethernet, HDLC, token bus, token ring. Layer ketiga yaitu network. Fungsi dari layer network yaitu adalah addressing dan routing. Addressing dan routing di sini mendefinisikan alamat IP, membuat header untuk paket data atau frame, mendeteksi error, serta memperbaiki error dengan mengirim ulang paket yang rusak. Contohnya adalah IP. Dan layer yang keempat yaitu adalah transport. Transport layer ini fungsinya pemaketan data dan cek pengiriman data. Kegunaan dari layer transport memecah data yang dikirim ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket data telah diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang atau gagal dikirim di tengah jalan. Contoh protokol yang ada pada layer yaitu adalah TCP, Transmission Control Protocol, dan UDP. Layer yang kelima yaitu session. Session layer ini mendefinisikan bagaimana memulai, mengontrol, dan mengakhiri suatu percakapan, itu disebut session. Kegunaan dari session layer mendefinisikan cara memulai, memelihara, atau menghancurkan koneksi. Contoh protokol yang bekerja pada session layer adalah SQL, ASP, DECBW, dan lain-lain. Layer yang keenam yaitu presentasi. Fungsinya, layer presentasi yaitu pendefinian format data seperti ASCII, binary, dan JPEG. Kegunaannya, yang pertama mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan.
Kegunaan yang kedua, mengurus dan mengolah format data sehingga dapat dipahami oleh berbagai macam media. Contoh protokol yang bekerja pada presentation layer yaitu adalah SNMP, VTP, RPC, dan SMTP. Maaf, kurang satu ya. Untuk layer yang ketujuh, yaitu adalah layer aplikasi. Layer aplikasi ini berfungsi untuk pelayanan komunikasi pada suatu aplikasi. Kegunaannya berfungsi sebagai aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada di dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, DNS, Telnet, DHCP, yaitu mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan. Contoh aplikasi pada layer aplikasi adalah email dan web browser. Nah, tadi sudah 7 layer. Sekarang adalah bagaimana layer itu bekerja. Jadi, data dari layer aplikasi, layer presentasi, pengirim, layer obsesi, layer transport, layer network, layer data link, layer fisikal dari pihak pengirim akan dikirimkan ke layer fisikal, data link, lalu ke network, lalu ke transport, lalu ke session, lalu ke presentation, dan ke application dari penerima. Jadi begitu bagaimana data dikirimkan dan diterima, ya. Dikirimkan mulai dari application layer dari pengirim, presentation layer dari pengirim, lalu ke session, lalu ke transport, lalu ke network, lalu ke data link, lalu ke physical dari pihak pengirim menuju ke pihak penerima, yaitu dari physical, lalu ke data link, lalu ke network, lalu ke transport, lalu ke session, lalu ke presentation, dan diterima oleh aplikasi penerima. Seperti itu ya. Oke, itu penjelasannya mengenai standar komunikasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain yang saya terangkan tadi, ternyata masih ada beberapa kekurangan dari materi. Dan di sini adalah tagihan kalian, yaitu kalian yang pertama mencari beberapa badan standar Eropa di internet, ya. Kemudian tuliskan dalam buku tulis. Kemudian sebutkan apa nama badan standar di negara Indonesia. Kemudian apa nama badan standar di negara Inggris, apa nama badan standar di negara Jerman. Nah, untuk tagihannya silakan ditulis di buku tulis setelah rangkumannya, yaitu rangkumannya sudah saya jelaskan tadi. Kemudian silakan kalian foto, kemudian dikirimkan ke kolom komentar atau di turn in ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.